Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pengalaman lapangan mandiri dari rumah ini. Pada minggu yang pertama, saya mempresentasikan administrasi pendidikan. Bagi teman-teman yang ingin mencari pengertian administrasi pendidikan dan ulasannya, simak video ini sampai selesai. Yang pertama, apa sih pengertian administrasi pendidikan dan apa saja unsur-unsurnya? Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli tentu saja beragam, seperti menurut Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto yang mengartikan bahwa administrasi pendidikan adalah proses menggabungkan atau mengintegrasikan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Berbeda dengan menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, di mana ia memiliki peranan besar dalam membentuk administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mengartikan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, baik itu meliputi pengarahan, perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan hingga pengawasan dalam rangka cakupan pendidikan. Sedangkan menurut Dasuki dan Somantri, pengertian administrasi pendidikan dan unsur-unsurnya diartikan sebagai upaya mempraktikkan kaidah administrasi yang ada di bidang pendidikan. Lain lagi dengan pendapat Hadari Nawawi yang mengartikan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang bersama-sama mencapai tujuan pendidikan agar tercipta pendidikan yang tersistematis. Jadi, jika disimpulkan, pengertian administrasi pendidikan adalah bentuk upaya mengintegrasikan kegiatan dan program yang ada, di mana kegiatan tersebut harusnya saling berkandung dengan kelompok ataupun individu yang memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan peserta didik. Administrasi pendidikan merupakan proses mencapai tujuan pendidikan, tentu saja dengan memperhatikan komponen pendidikan dan juga memperhatikan sistem pendidikan. Dan pastinya, setiap negara pasti sudah memiliki sistem pendidikan sendiri-sendiri. Itu sebabnya, sistem pendidikan masing-masing negara itu berbeda. Yang mana pada prinsipnya, sistem pendidikan ini berperan sebagai pendukung dan memperlancar proses belajar mengajar. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur administrasi pendidikan? Jika tadi sudah mengulas tentang pengertian administrasi, lalu apa saja sih unsur-unsur administrasi? Secara umum, ada banyak sekali unsur administrasi, tergantung dilihat dari pendapat siapa. Salah satunya menurut Sondang Pesyagian. Ia menyampaikan bahwa setidaknya ada beberapa unsur, diantaranya harus ada lebih dari 2 orang, kemudian memiliki tujuan, ada juga tugas yang dikerjakan, dan ada peralatan dan perlengkapan pula yang harus diadakan. Sedangkan unsur administrasi menurut Delianggi juga berbeda lagi. Tidak hanya ada 4 unsur, tetapi 8 unsur yang saling bersinergi. 8 unsur tersebut meliputi adanya organisasi, manajemen komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat atau yang akrab kita dengar dengan istilah humas. Selanjutnya, apa saja sih tujuan administrasi pendidikan? Jadi tidak hanya berfokus pada pengertian administrasi pendidikan dan unsur-unsurnya. Di dalam administrasi pendidikan juga penting menentukan tujuan. Tentu saja tujuannya adalah mencapai tujuan pendidikan.
Menurut Sergio Vanya dan Carver, administrasi pendidikan memiliki 4 tujuan dasar. Keempat tujuan dasar tersebut yang banyak ditekankan dalam dunia pendidikan yaitu menciptakan efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan membangun kepuasan kerja. Pada dasarnya, pendidikan sebagai subsistem guna mencapai tujuan pendidikan nasional, di mana administrasi pendidikan juga bertanggung jawab membentuk dan melahirkan peserta didik yang berkualitas dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Di mana tanggung jawab besarnya adalah selain meluluskan, mencerdaskan, juga melahirkan peserta didik yang beriman, berakhlak, cakap, mandiri, sehat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peranan fungsi administrasi pendidikan. Pastinya, ketika mempelajari pengertian administrasi pendidikan dan unsur-unsurnya, akan mempelajari pula peranan fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, planning. Memang dalam mencapai tujuan pendidikan butuh perencanaan yang matang. Tentu saja, perencanaan tersebut pun dibuat sebaik mungkin agar hasil yang dicapai pun bisa berjalan secara maksimal. Dan perencanaan pendidikan ini pun tidak dibuat semena-mena, harus kesepakatan bersama. Yang kedua, pengorganisasian juga sangat diperlukan, terutama untuk membangun hubungan dan interaksi, baik itu interaksi dengan staf, antara pendidikan dan peserta didik, dan ketika hal ini harus saling bersinergi. Jika tidak, ya sulit mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Jika koordinasi, penting sekali melakukan koordinasi yang baik, tentunya dilandasi dengan komunikasi yang baik. Komunikasi. Dalam membangun komunikasi, syarat penting agar terjalin konektivitas antara pendidik dan peserta didik, termasuk pula dengan hubungan di luar administrasi pendidikan. Dan komunikasi ini pula lah yang dijadikan sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan antara guru ke peserta didik. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Tidak dapat dipungkiri, selama menjalankan dan mencapai tujuan, perlu yang namanya pengawasan. Apabila terjadi penyelewengan, bisa langsung ditegur, apalagi setiap unit lembaga pendidikan terbentuk struktur kepengurusan. Jika tidak diawasi, potensi terjadi penyelewengan pun sangat mungkin terjadi. Fungsi yang keenam, kepegawaian. Kepegawaian atau yang biasa disebut dengan staffing itu memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan dan pengorganisasian. Jadi perlu diperja demi memudahkan mencapai tujuan pendidikan. Dalam menjalankan dan mencapai tujuan pendidikan, ada yang namanya biaya keluar, maka juga harus ada biaya masuk. Itu sebabnya butuh yang namanya budgeting. Nah, pun juga perlu pengawasan, karena di bagian keuangan itu sangat disrupsi oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, penilaian. Namanya juga organisasi atau lembaga pendidikan, maka tetap butuh transparansi dalam proses pengelolaannya. Salah satunya melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa untuk melihat apakah sudah dikerjakan secara efektif, secara keseluruhan dan pencapaiannya, atau belum sama sekali. Di sini dikoreksi. Dari beberapa poin pengertian administrasi pendidikan dan unsur-unsurnya, sudah dapat dilihat ternyata menjalankan sebuah pendidikan itu bukan hal yang mudah. Butuh banyak unsur dan elemen yang terintegrasi dan berkaitan satu sama lain. Tidak tanggung-tanggung, bahkan banyak struktur yang harus dilebatkan, karena mencapai pendidikan secara nasional itu pun juga bukan hal yang mudah, apalagi ini berkaitan dengan pemerintah dan dunia pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kekeliruan dalam informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.